Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya setiap orang di dunia ini pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang menurutnya paling berharga bagi dirinya. Siapapun kita pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang menurut kita paling berharga. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa itu yang pantas, apa itu yang paling berharga, apa itu yang paling penting dalam hidup kita. Ada orang yang menilainya mungkin popularitas, sehingga dia berusaha bagaimana ia menjadi terkenal, menjadi populer, disanjung, dihormati, dihargai. Ada orang yang menilainya bahwa yang paling berharga, paling bernilai dalam hidupnya adalah kekayaan atau materi. Sehingga dia bekerja siang malam membanting tulang, kerja keras. Yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya dia bisa mencapai segala sesuatu yang dia inginkan. Ada orang yang mungkin menilainya bahwa yang paling berharga adalah jabatan atau kedudukan. Sehingga dia berusaha sedemikian rupa untuk mengejar jabatan, kedudukan. Dan semua itu akan dia capai karena itu merupakan hal yang penting baginya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pendidikan, jabatan, popularitas, kekayaan materi. Semua ini tentu berharga, bernilai. Tetapi menurut saya semua hal ini bukanlah yang paling bernilai, paling penting dalam hidup ini. Sebab semua itu akan berlalu suatu kali kelak. Popularitas kita hanya sesaat. Jabatan yang kita miliki itu hanya sesaat. Ada periodenya, ada masa waktunya. Kecantikan, kegantengan, itu pun akan dimakan waktu. Apa yang menurut kita penting? Haruslah sesuai selaras dengan apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang penting. Jadi penting, berharga di sini bukan menurut ukuran kita, tapi kita harus menyelaraskan, menyesuaikan dengan pikiran Tuhan tentang apa yang penting. Di kota Weinsberg, Jerman, terdapat sebuah benteng kuno yang saat ini merupakan daerah tujuan wisata. Menurut legenda, pada tahun 1141, benteng ini dikepung oleh musuh. Pasukan musuh mengisolasi penduduk kota di dalam benteng itu. Karena alasan kemanusiaan, maka komandan musuh mengirim pesan ke dalam benteng bahwa sebelum ia menyerang secara besar-besaran, maka dia akan membiarkan wanita dan anak-anak meninggalkan benteng itu dan pergi dengan bebas. Karena alasan kemanusiaan. Komandan ini hanya mengizinkan anak-anak dan wanita untuk pergi. Tetapi saudara-saudara, penduduk kota yang terisolasi dalam benteng itu melakukan negosiasi. Berkali-kali berulang-ulang mereka melakukan negosiasi. Akhirnya komandan musuh menyetujui dan berkata bahwa dia akan membiarkan wanita dan anak-anak boleh pergi dan membawa salah satu barang yang paling berharga yang dimilikinya dengan syarat bahwa barang itu harus dibawa sendiri. Pada hari dan saat yang sudah ditentukan, maka para pasukan dan komandan musuh ini tercengang melihat. Ternyata saudara-saudara, para wanita yang diizinkan keluar tadi, mereka mulai berbalis keluar dari benteng itu. Dan mereka membawa barang atau hal yang paling berharga menurut mereka di punggung mereka masing-masing. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka bawa? Mereka, wanita-wanita ini mulai menggendong suami-suami mereka masing-masing.
Mereka tidak membawa harta. Mereka tidak membawa seluruh perlengkapan yang mereka miliki. Tapi yang mereka bawa adalah yang paling berharga, paling bernilai. Manusia, yaitu suami-suami mereka, mereka gendong sendiri. Berbahagia istri-istri yang suaminya agak langsing. Karena tidak capek gendongnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kedatangan Yesus ke dunia ini yang kita rayakan pada bulan ini menunjukkan bahwa yang paling berharga, yang paling penting di mata Tuhan bukanlah jabatan kita, harta kita, kekayaan kita, popularitas kita, tapi yang paling penting adalah diri kita sendiri yang olehnya Yesus datang untuk menebus saudara dan saya. Kita harus menyelaraskan pemahaman ini. Kita harus menyelaraskan pandangan ini bahwa yang paling penting, paling berharga itu adalah manusia-manusia yang jatuh dalam dosa, yang rusak akibat dosa, dan Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau mengubah kita menjadi manusia baru sebagaimana sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kita buka dalam Alkitab kita salah satu kisah betapa pentingnya manusia dibandingkan dengan yang lain. Matius pasal yang ke-12. Saya akan bacakan ayat buat kita, ayat 9 sampai 14. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka supaya dapat mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus pada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangan orang itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Penekanan saya pada ayat yang ke-12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sistem, tidak ada aturan, tidak ada hari, tidak ada bentuk apapun ketentuan yang bisa melarang kasih Allah, yang bisa melarang Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya di dalam menyelamatkan manusia yang berharga itu. Tidak ada sistem aturan apapun. Bagi orang-orang Farisi mereka lebih pentingkan sistem aturan. Ini hari Sabat, tidak boleh melakukan sesuatu. Tetapi bagi Tuhan, demi untuk menyelamatkan yang paling berharga saudara dan saya, manusia jauh lebih berharga dari apapun. Maka tidak ada sistem aturan ketentuan apapun yang bisa menghalangi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi mendapatkan kekasih-kekasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita. Dia telah menerobos kemustahilan. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menanggalkan segala kealahan, kemuliaannya, kecayaannya di sorga. Demi untuk merendah menjadi sama dengan saudara dan saya. Supaya kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Betapa mulia dan berharganya kita di hadapan Tuhan. Mungkin orang tidak menghargai kita. Mungkin orang tidak menghormati kita. Mungkin orang lain tidak menganggap kita. Mungkin kita dilecehkan, mungkin kita tidak diperhitungkan. Tetapi berita baiknya bagi kita sore hari ini adalah apapun latar belakang kita, bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita, kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Yang olehnya anak Allah turun dari sorga untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Manusia seringkali melihat rupa. Manusia seringkali melihat kedudukan. Manusia seringkali melihat jabatan. Tetapi keberhargaan kita, dignity kita tidak ditentukan oleh label-label yang kita punya. Gelar itu bukanlah nilai keberhargaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan catatan penting kepada kita. Bagaimana Tuhan memandang kita begitu berharga. Apa dasarnya, apa landasan biblikalnya. Mengapa saudara dan saya itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian pasal pertama 26 jelas dikatakan di sana bahwa yang pertama mengapa kita berharga di hadapan Tuhan, karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita bukanlah rupa orang tua kita, apalagi rupa tetangga. Kita bukanlah seperti teori evolusi, berasal dari monyet, berasal dari kera. Tapi kita diciptakan oleh tangan Allah yang perkasa. Dia menenun kita oleh tangannya sendiri. Diciptakan serupa melalui suatu perundingan ilahi. Makanya waktu ketika Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Ada satu musyawarah di surga. Akan seperti apa makhluk yang disebut manusia ini diciptakan. Dan keputusannya adalah harus se-image dengan sang pencipta itu sendiri. Saudara-saudara, kita harus berangkat dari sini. Nilai kita, keberhargaan kita. Mengapa Yesus harus turun dari sorga untuk menyelamatkan kita? Karena Anda dan saya sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan keinginannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang binasa, tidak ada seorang pun yang binasa, yang hancur, yang terhilang. Tuhan mau agar kita dikembalikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berbicara mengenai serupa dan segambar. Apanya yang serupa, apanya yang segambar? Wajahnya tentu bukan. Secara fisik tentu bukan. Karena pada dasarnya fisik kita berbeda-beda satu dengan lain. Wajah kita berbeda-beda. Dan Tuhan itu bukanlah dalam bentuk materi, benda. Tapi Alkitab berkata Allah itu adalah roh adanya. Tidak bisa digambarkan. Serupa dan segambar dalam pengertian bahwa kita diciptakan dengan sifat rohani. Ada roh Allah yang ada dalam hidup kita. Makanya kitab Kejadian mengatakan setelah manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia itu. Itulah roh Allah yang kita terima, yang membuat kita menjadi makhluk yang bisa berelasi, bisa berkomunikasi, bisa berhubungan dengan Tuhan. Tanpa adanya roh Allah, kita bagaikan seonggok daging yang tidak bisa melakukan apa-apa, seonggok benda yang mati yang tidak mungkin bersentuhan dengan Tuhan. Kita adalah makhluk rohani, diciptakan dengan sifat rohani. Makanya kedatangan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus adalah untuk memulihkan roh kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan, berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan melalui roh. Kita menyembah Dia dalam roh. Kita mengenal Tuhan lewat roh. Kita tidak mengenal Tuhan lewat penglihatan, lewat benda. Itu hanya ada di agama-agama paganisme yang dalam bentuk patung, dalam bentuk sesuatu yang bisa kelihatan. Roh kita lah yang harus dipulihkan supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, mengenal Allah lebih dalam. Tanpa adanya pemulihan roh, maka kita adalah manusia-manusia yang masih dibutakan, masih binasa, yang tidak mungkin memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup.
Apa arti diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Bahwa kita diciptakan dengan sifat rohani. Yang kedua, bahwa kita diciptakan dengan sifat moral. Ada satu perbedaan mendasar dan paling besar dalam hidup kita dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Binatang misalnya, mereka tidak punya moral, tidak punya pertimbangan antara mana yang salah, mana yang benar, mana sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Melakukan apa yang merupakan sesuai dengan etika-etika di masyarakat. Binatang tidak kenal itu. Tetapi manusia punya moral. Sehingga kita tahu kalau mencuri itu salah, dosa. Kalau berbohong itu adalah tindakan yang tidak berkenan. Ada moral dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan punya moral. Standar moral kita bukanlah manusia. Standar moral kita bukanlah satu pribadi yang kita anggap hebat. Standar moral kita adalah manusia Yesus Kristus, manusia yang sempurna. Standar moral manusia, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, itu standar moral manusia. Tapi standar moral anak Allah dikatakan, kalau orang minta baju, kasih jubah. Kalau orang minta jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau ada orang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada orang membenci dan memusuhi kamu, bukan hanya mengampuni tetapi juga mendoakannya. Berat. Ini standar moral keluarga Allah harusnya seperti itu. Kalau memang kita ini mau dikembalikan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka moral kita harus diubah. Moral kita harus berbeda dengan binatang yang tidak punya moral. Binatang kawin cerai di mana saja, terserah mereka. Tapi kita sebagai manusia yang punya moral anak Allah, kita harus hidup beda. Diciptakan serupa dengan dan gambar Allah, apa maksudnya? Diciptakan dengan sifat rohani, diciptakan dengan sifat moral. Yang ketiga, diciptakan dengan sifat kekekalan. Jadi saudara dan saya ini makhluk kekal. Kematian tidak akan membuat hidup kita berakhir. Kita ini kekal, saudara-saudara. Tergantung mau kekal di mana. Kekal di sorga atau kekal di neraka. Jadi waktu kita meninggal atau dunia ini hancur, bukan berarti keberadaan kita juga ikut hancur. Itu paham nihilisme. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada kekekalan dan kita ini diciptakan dengan sifat kekal. Setelah kita meninggal, maka akan ada suatu dua kenyataan yang kita hadapi. Kenyataan kita akan hidup bersama dengan Bapa di sorga selama-lamanya, atau kenyataan kita akan menerima hukuman di neraka dan api yang kekal. Karena itu kita harus menghidupi hari-hari kita selama kita hidup di dunia ini dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Supaya waktu kita dipanggil, kita akan mengalami suatu kehidupan yang indah, kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa maksudnya? Bahwa kita diciptakan dengan sifat kreatif. Kreatif. Lihat perkembangan dunia sekarang ini. Itu karena otak manusia. Itu karena rasional manusia. Perkembangan begitu luar biasa. Karena Tuhan sudah menaruh suatu logika, rasionalitas, kreativitas dalam hidup kita untuk menciptakan, untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana Tuhan kita, Tuhan yang kreatif. Demikian ciptaannya adalah Tuhan yang kreatif. Sehingga kita haruslah menjadi orang yang tidak putus asa, cepat menyerah. Itu bukan DNA kita, saudara-saudara. Mengalami jalan buntu kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kreativitas, daya cipta di dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu jalan buntu, suatu hal yang susah, Tuhan pasti akan menolong kita melalui kreativitas di dalam hidup kita untuk menemukan hal-hal baru, cara-cara baru.
Itu yang membuat kita harusnya tidak mungkin atau tidak akan mudah mengalami putus asa, menyerah dalam hidup ini. Karena Tuhan selalu bekerja melalui kreativitas kita. Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maksudnya apa? Bahwa kita diciptakan dengan sifat sosial. Sebagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang jamak. Baiklah kita menciptakan, kita itu bentuk jamak saudara-saudara. Dan kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, ini kejamakan Tuhan. Ketiga pribadi ini tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Ketiga pribadi ini selaras di dalam seluruh rencana-rencananya. Tidak pernah Allah Anak protes, Allah Bapa salah, enggak boleh, enggak pernah. Ketiga kejamakan dalam diri Allah ini selalu sejalan karena mereka sehakikat. Punya relasi, punya hubungan dalam diri Allah yang begitu baik. Demikian saudara dan saya ini makhluk yang diciptakan dengan sifat sosial. Kita tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh orang lain. Kita membutuhkan sesama kita. Kita membutuhkan orang-orang yang di samping kiri kanan kita, muka belakang kita. Kita tidak akan mungkin bisa bertahan hidup sendirian. Makanya kita harus singkirkan sifat-sifat egois dalam hidup kita. Karena dasarnya kita tidak diciptakan sendirian. Amin. Kalau masih ada yang egois, bertobat malam hari ini. Mementingkan diri sendiri. Kita harus bertobat. Karena itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah makhluk sosial. Adam tidak diciptakan sendirian. Tapi dia memberikan Hawa. Dosalah yang membuat kita menjadi makhluk yang egois. Dosalah yang membuat kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemesraan mereka, sinergisitas mereka hilang. Yang ada adalah, tuh perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu dia yang memberikan aku makan. Saling menyalahkan, saling menuduh. Itu karena dosa. Dan Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah terbesar kita ini, yaitu dosa. Masalah terbesar kita bukanlah karena kita gagal tidak naik kelas. Masalah terbesar kita bukanlah karena kita gagal di dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Masalah terbesar kita bukanlah karena kita diputus oleh pacar kita, oleh pasangan kita. Itu terlalu kecil sampai orang bisa bunuh diri, itu terlalu cemen kata orang. Masalah terbesar kita itu dosa saudara-saudara. Dosa itulah yang membuat kita saling menyerang satu dengan yang lain. Dosa itulah yang membuat kita saling berkonflik. Dosa itulah yang membuat kita saling melihat kejelekan. Dan Tuhan mau menyelesaikan dosa itu lewat kedatangannya. Supaya keberhargaan kita dikembalikan sebagai citra Tuhan, gambar Tuhan. Dan kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Dengan cara itulah kita bisa menjadi berkat. Ini dasar pertama. Mengapa kita menjadi orang yang paling berharga di hadapan Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara. Mengapa kita menjadi orang yang paling berharga di hadapan Tuhan? Karena saudara dan saya adalah satu-satunya objek dari kasih Allah yang tertinggi. Kitalah objek kasih Allah. Bayangkan, alam semesta ini, saya tidak berbicara soal bumi saja, alam semesta, universe. Ya mungkin orang berkata bukan hanya universe tapi multiverse. Kita tidak tahu berapa triliunan galaksi yang ada di alam semesta ini. Dan di setiap galaksi itu ada bermiliaran triliunan bintang-bintang. Dan bumi itu yang paling kecil dari semuanya. Dan di dalam bumi yang paling kecil itu bukan binatang yang lain yang badannya besar, yang dipilih Tuhan.
Bukan makhluk yang lain yang dipilih Tuhan. Tapi saudara dan saya, manusia yang dipilih Tuhan. Jadi kita itu objek dari kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini yang mana? Dunia ini artinya manusia-manusia yang ada di dalam dunia itu. Tuhan begitu sayang kepada kita. Hingga ia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga barang siapa yang percaya. Perhatikan barang siapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia yang mana? Dijawab oleh barang siapa. Artinya menunjuk kepada manusia yang ada di dalam dunia. Jadi Tuhan menjadikan manusia sebagai objek dari kasih-Nya. Sehingga dia mau turun ke dunia ini. Mengorbankan dirinya sendiri. Mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Kita adalah objek dari kasih Tuhan. Dan kita berada dalam rencana Tuhan. Allah hanya tertarik kepada saudara dan saya. Yesus datang bukan untuk bertamasya, Yesus datang bukan untuk rekreasi di dunia ini. Yesus datang bukan hanya sekedar iseng-iseng, tapi Yesus datang karena ada sesuatu yang berharga yang menjadi miliknya, yang harus dipulihkan, yang harus diselamatkan, yang harus diubah. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari akan keberhargaan dirinya. Mengapa saya bilang kenapa banyak orang tidak menghargai keberhargaan dirinya? Dia hidup sembarangan. Dia masih main-main dengan dosa. Padahal dia sudah tahu bahwa dosa itu berakibat kepada kematian. Dosa itu memisahkannya dari Allah. Berarti ketika kita bermain-main dengan dosa, masih kompromi dengan dosa, berarti dengan sendirinya kita tidak menghargai keberhargaan diri kita. Banyak orang tidak menghargai gambar Allah ini juga. Dengan cara tidak menghargai sesamanya. Tidak menghargai orang lain. Tidak menghormati orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan tertarik dari dunia ini adalah manusia. Hanya itu, manusia. Dan seluruh rencana Tuhan dari sebelum dunia dijadikan sampai dunia berakhir berpusat kepada manusia. Semua yang dilakukan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan selama 6 hari itu kepentingannya bermuara pada hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tidak akan ada gunanya dunia yang sempurna yang Tuhan ciptakan tanpa kehadiran yang namanya manusia. Tidak akan berarti, tidak akan berguna. Yang membuat dunia ini berarti, yang membuat dunia ini bernilai, yang membuat dunia ini menjadi indah karena kehadiran saudara dan saya. Kalau tanpa kita maka dunia ini ada yang kurang. Makanya kita harus ikut senang, ikut bersyukur dengan orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Tanpa mereka dunia tidak seindah hari ini. Dunia tidak hanya jadi milik kita sendirian. Kalau hanya kita sendirian maka dunia itu tidak indah. Justru adanya perbedaan. Justru adanya kepelbagaian itu yang membuat kita jadi indah. Kita tidak bisa mengenal arti kerukunan yang sejati tanpa adanya perbedaan. Bayangkan kalau kita semua sama. Bentuk wajahnya sama. Monoton, bosan. Tapi dengan adanya keperbagaian ini, itu akan membuat semarak lebih indah. Jadi Tuhan tidak pernah salah ciptakan saudara dengan bentuk tubuh seperti itu. Tuhan tidak pernah salah dengan menempatkan saudara lahir dari suku mana, dari daerah mana, Tuhan tidak pernah salah. Jangan kita merasa rendah diri. Dengan kulit seperti saya yang gelap, Tuhan tidak pernah salah. Makanya kita tidak boleh merasa rendah diri. Tuhan sudah atur dengan sempurna.
Tanpa ada yang kulit hitam seperti saya, saudara tidak bisa mengklaim kulit saya lebih putih, kan begitu? Kan harus ada perbandingan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Diciptakan serupa dengan Tuhan. Dan kita yang kedua menjadi objek dari kasih Tuhan. Satu-satunya makhluk di dunia ini, di planet ini, yang menjadi objek dari kasih Tuhan adalah saudara dan saya, manusia-manusia Allah. Dan seisi Alkitab ini ceritanya tentang Tuhan dan kita. Berpusat di situ. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang membuat kita berharga di hadapan Tuhan? Yang ketiga, bahwa kita ini adalah partnernya Tuhan. Itu membuat kita berharga di hadapan Tuhan. Kita partnernya Tuhan, teman sekerjanya Tuhan. Kitalah yang diberikan mandat oleh Tuhan, berkuasalah. Berkuasa di sini bukan berarti kita bertindak sewenang-wenang. Bukan ngebosi. Berkuasa di sini adalah panggilan untuk mengelola, panggilan untuk memelihara. Bahasa asli bahasa Ibraninya adalah abodah. Sebenarnya panggilan untuk beribadah, panggilan untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita kenal kata ibadah. Makanya ibadah yang sejati itu bukan ibadah dalam gereja seperti ini. Ibadah yang sejati itu adalah apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang disebut dengan ibadah. Makanya Kolose 3:23 berkata begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat. Jadi bukan hanya sekedar menyanyi dengan segenap hati, bukan. Bisa kita menyanyi dengan segenap hati di gereja. Tapi ketika di perusahaan kita kerjanya ogah-ogahan. Itu juga tidak beribadah. Kita bisa menyanyi di gereja dengan sungguh-sungguh. Tapi waktu memasak makanan buat keluarga. Masaknya dengan setengah hati. Sembarang saja. Itu juga enggak beribadah kepada Tuhan. Jadi beribadah itu adalah panggilan mengelola, memelihara, memanage, mengatur dengan baik segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan. Itu yang membuat kita berharga. Kenapa tidak diberikan perintah ini, mandat ini kepada binatang yang lain? Tidak. Dia tidak berikan mandat kepada monyet, kepada gajah, kepada hewan-hewan yang lain. Tapi mandatnya hanya diberikan kepada manusia. Berkuasalah, kelolalah seluruh bumi. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling berharga karena ada satu mandat yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Jangan menyia-nyiakan mandat itu. Kalau Tuhan suruh kita kelola melakukan sesuatu, mari kita eksplor seluruh potensi kita, kembangkan seluruh kemampuan kita, kecakapan kita, kita harus mengupgrade semuanya itu. Bapak Ibu, mengupgrade, mengeksplor, memanfaatkan seluruh potensi dalam diri kita bukan hanya sekedar supaya kita menunjukkan bahwa kita ini mampu, menunjukkan bahwa kita itu hebat, menunjukkan bahwa kita itu bisa, bukan. Ini berkaitan dengan panggilan jadi garam dan terang. Jadi kita itu harus memahami seluruh pesan Tuhan itu secara utuh. Kamu adalah garam dan terang dunia, kata Yesus dalam perjanjian baru kan. Dalam perjanjian lama Allah memberikan perintah kelola, kuasai bumi, manage bumi itu dengan baik. Pelihara. Itu adalah panggilan supaya kita memaksimalkan seluruh potensi dalam diri kita, talenta dalam diri kita. Karena Tuhan sudah menanamkan di dalam diri kita itu hal-hal yang berguna untuk kepentingan kita. Nih, apa hubungannya dengan jadi garam dan terang tadi? Kalau setiap kita, orang Kristen, orang percaya ini, memaksimalkan otak kita, memaksimalkan tangan kita, memaksimalkan hati kita, memaksimalkan seluruh apa yang kita miliki, maka kita pasti akan berdampak besar.
Kalau kita menjadi orang Kristen yang memaksimalkan seluruh kemampuan pengelolaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang ada di posisi-posisi strategis. Dalam kalimat yang lain, Alkitab berkata kamu akan diangkat menjadi kepala. Hubungannya dengan garam dan terang dunia, pada saat kita mewarnai dunia dengan orang-orang yang takut Tuhan, yang punya nilai-nilai Alkitabiah, orang yang punya karakter seperti Yesus, maka dunia ini akan melihat nilai-nilai yang benar. Bayangkan kalau orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya orang yang tidak kenal Tuhan, orang dunia yang akan mewarnai kita. Contoh, di negeri kita ada pembuat undang-undang. Bayangkan kalau pembuat undang-undang di negara ini orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang brengsek, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Maka undang-undang, aturan-aturan itu mereka akan buat sesuka hati untuk kepentingan mereka. Tapi kalau ada orang-orang yang takut Tuhan di sana, mereka cinta Tuhan sungguh-sungguh, mereka mewakili Kristus di sana, maka mereka pasti akan buat undang-undang untuk kepentingan banyak orang. Kehadirannya menjadi garam dan terang dunia. Demikian juga dengan bidang bisnis misalnya. Jadilah pebisnis yang benar di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan para politikus. Carilah politikus yang benar di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan pelajar mahasiswa. Jadilah pelajar mahasiswa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi seluruh bidang kehidupan kita itu membuat kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Dengan cara apa? Memanfaatkan seluruh kemampuan potensi yang Tuhan sudah kasih. Dalam kitab Kejadian dikatakan berkuasalah, kelolalah, aturlah, manage dengan baik. Itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Jadi yang membuat kita sangat berharga di hadapan Tuhan, sekali lagi saya ulangi, yang pertama karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar. Punya sifat rohani, punya sifat moral, punya sifat kreativitas, punya sifat sosial, dan sifat kekal dalam diri kita ini. Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua yang membuat kita berharga di hadapan Tuhan, karena saudara dan saya adalah objek dari kasih Tuhan. Tidak ada objek lain selain manusia yang olehnya Yesus Kristus turun ke bumi ini untuk mati di atas kayu salib. Lahir di dalam sebuah kandang yang hina. Itu menunjukkan solidaritasnya kepada manusia-manusia yang di hadapannya atau di pemandangannya adalah makhluk yang paling berharga. Saudara dan saya masterpiece-nya Tuhan. Puncak dari ciptaan. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita menjadi orang yang berharga, makhluk yang paling berharga? Karena kepada kita diberikan mandat menjadi partner Tuhan. Teman sekerja Tuhan. Menjadi temannya wali kota, temannya gubernur saja kita sudah bangga. Apalagi teman presiden. Bangga sekali. Jangankan jadi teman, berfoto selfie dengan presiden saja kita sudah senangnya minta ampun. Ini bukan hanya berfoto selfie bertemu dengan presiden. Tapi ini diangkat menjadi pejabat kerajaan Allah. Teman sekerja Tuhan. Jadi saudara dan saya itu punya mandat yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan, walaupun itu sangat sederhana, sangat kecil, itu membawa dampak bagi pekerjaan Tuhan. Kita jadi pejabat-pejabat kerajaan Allah. Jangan mengartikan bahwa pejabat itu harus melakukan hal yang besar seperti berkhotbah, melakukan misi pemberitaan. Tidak. Membersihkan, mengatur kursi dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang kecil di masyarakat, itu juga kita sudah mewakili mandat partner Tuhan. Buang sampah pada tempat yang tepat sebenarnya, itu hal yang kecil. Tapi itu kita ikut mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Artinya saudara sudah menjadi teman sekerja Tuhan. Kalau saudara buang sampah sembarangan, itu saudara temannya setan. Bukan teman sekerjanya Tuhan. Itu contoh sederhana loh. Pipis di toilet misalnya, ini sederhana. Ini banyak orang Kristen tuh gak tahu diri.
Saya kan sering masuk ke toilet-toilet gereja, pipis. Itu sembarangan aja itu. Dia nggak tahu kalau ada setelah dia itu orang lain mau pakai. Jadi kemana-mana itu harus pipis. Itu hal sederhana loh. Hal sederhana. Bagaimana kita bertanggung jawab? Kita harus pastikan pinggiran-pinggiran toilet itu bersih. Siram berkali-kali. Jangan sampai meninggalkan jejak. Itu sederhana sekali kok. Tapi kenapa kita nggak lakukan? Karena kita tidak menyadari bahwa kita tuh manusia berharga, pejabat kerajaan Allah itu nggak boleh punya mental seperti itu. Kita didesain untuk memerintah dalam kekekalan, saudara-saudara. Dan di sana tidak ada orang yang bekerja atau memerintah dengan asal-asalan. Di sana excellent. Dan harus dimulai dari hari ini. Bukan besok. Hari ini mulainya, latihnya. Orang yang berharga itu begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui momen Natal yang kita rayakan sepanjang Desember ini. Saya tidak tahu sudah berapa kali Bapak Ibu merayakan Natal. Ada orang yang setiap hari rayakan Natal. Setiap jadwal ada dia, tapi tidak peduli itu. Itu hanya selebrasi. Jangan sampai kita hanya tenggelam dengan selebrasi, tapi kita tidak memetik makna. Kenapa Natal itu ada? Kenapa Natal ada? Why Christmas? Natal ada karena ada saudara. Natal ada demi saudara dan saya supaya diselamatkan. Dikembalikan menjadi orang-orang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan.